Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat ayahanda guru, tuan guru mursyid Kamil Mukamil Khalis Mukhlisin, kepada para pemirsa semua, terlebihnya yaitu sahabat kami Mbah Yai Teguh Ma'rifat dari Jogja. Alhamdulillah Mbah. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, mumpung ini ketemu ya Mbah, kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol yang ada manfaatnya tentunya. Amin. Apa yang kita peroleh dari selama ini, kita menekuni di Thariqatullah, Thariqat untuk mengenal Allah, dalam Naqsyabandiyah Khalidiyah, dalam visi misi guru tentunya, itu ternyata banyak ilmu ya. Yang ilmu itu ya perlu dikembangkan, disebarluaskan kepada umat. Selagi ilmu itu satu bermanfaat, kedua bisa diilmiahkan. Karena agama itu memang ilmiyan wa amaliyun. Agama adalah sangat logis dan bisa dibuktikan. Artinya hakul yakin. Ini ada satu pembahasan tentang masalah zikir. Nah, zikir itu sesuatu itu ada obatnya. Obatnya hati ada zikrullah. Nah, kira-kira seperti itu. Apa itu? Qaulul ulama ya. Ulama sufiyah. Ternyata saya amati dari beberapa dawuhnya ulama-ulama ahli tasawuf, ahli hakikat, zikir itu juga bisa membersihkan dan juga bisa mengotori. Nah ini logikanya bagaimana? Zikir yang membersihkan dan zikir yang mengotori. Karena itu penting sekali. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang satu jalannya adalah zikrullah, menyebut, mengingat, dan juga dengan bermetodologi. Monggo panjenengan jelaskan untuk umat ini ya. Monggo. Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berbaginya tentang zikir ini. Sebenarnya zikir, amalan zikir itu sangat tergantung kepada siapa yang mentalkin zikir. Agak susah merunutnya itu, Mbak. Siapa yang mentalkin zikir dan kepada siapa si salik itu berbaiat, itu ada hubungan seperti itu sebenarnya. Jadi meskipun nanti apapun isinya zikir itu motif tergantung dari siapa yang mentalkin dan pada siapa berbaiatnya itu. Itu yang kita tidak serta-merta dapat mengurai atau mengidentifikasi. Tentu dari semua pentalkin itu adalah diarahkan untuk ya arahnya kepada Allah semuanya. Ya. Tapi ada satu rumus gitu Mbah, dibuat secara eksakta ya. Ada rumus secara eksakta. Kalau rumus eksaktanya, apapun amal, apapun barang, apapun benda, apapun hal apapun yang ada di dunia ini, kalau dirumuskan secara eksakta, itu X per 0 sama dengan tak terhingga. Jadi tak terhingga ini kalau ini lambang atau kodifikasi daripada Allah sebagai zat yang maha tak terhingga. Jadi untuk sampai kepada Allah itu
otomatis sampai kepada faktor tak terhingga itu rumusnya itu X per 0 baru ketemu tak terhingga. Sehingga kalau emang arahnya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh Naksabandi, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, hanya satu-satunya tujuan, sehingga faktor apapun yang dilakukan harus mampu mengenolkan. Tidak ada harapan apa-apa. Artinya Tidak ada harapan apa-apa. Jadi kalau makna ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, kalau di rumus eksaktanya X per 0 baru ketemu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. hanya mencari ridho saja. Ridho Allah itu yang perlu kita. Yang bisa membersihkan artinya. Iya, itu yang membersihkan. Baru yang bukan tidak menambah-nambah ya. Tidak menambah-nambah. Jadi kalau hasilnya itu bisa mengenolkan itu baru bisa ketemu faktor atau sang faktor maha tak terhingga atau faktor mutlaknya. Kalau tidak salah yang pernah sambat atau rerasanya itu sahabat Abu Bakar kok sahabat Ali yang mengatakan, kok saya semakin bodoh ya, kira-kira maknanya. Semakin bodoh ya, itu berarti kan semakin nol. Tidak memakai akal berarti. Oke, tidak memakai akal. Nah, di sini yang mirip dengan rumus itu di surat Ar-Rahman itu kullu man 'alaiha fanin. Baru wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kalau wajhu rabbika dzul jalali wal ikram digambarkan sebagai faktor tak terhingga atau faktor mutlak, maka cara meraihnya adalah harus fanin, harus fana. Ya. Jadi fanin itu isim fa'il. Prakteknya la ilaha illallah. Prakteknya itu segala macam, tapi hasilnya harus fana. Tidak harus fana. Fana dulu. Ya, fana itu fanin atau fana. Ya, fanin itu isim fa'il, Pak. Mungkin asalnya faniun karena ada hukum dan jadi fanin. Ya. Isim fa'il. Isim fa'il itu memang di bahasa kita nggak ada sulit. Kalau mungkin isim fa'il ya kata pelaku, tapi yang bisa dicontohkan misalnya petani, kemudian pelaut itu bisa disebut isim fa'il, tapi itu mengandung profesi. Profesi, kalau profesi seolah kan jadi komersial ini. Komersial ini seolah ada TKV transaksional gitu, seolah begitu. Tapi makna yang bisa mewakili isim fa'il adalah itu. Sehingga ini menggambarkan sebenarnya itu adalah kualitas diri. Kualitas diri. Isim fa'il menggambarkan kualitas diri orang. Nah, fanin kuluman fanin 'alaiha. Setiap orang itu harus fana kualitasnya. Nol kualitasnya. 'Alaiha atasnya. Baru wayabqa wajhu rabbika, sang wajhu rabbika dzul jalali wal ikram baru yabqa. Sang maha perkasa dan maha mulia itu berbaku atau berkekalan di dalam diri. Jadi kuncinya itu kalau dirumuskan siapapun apapun itu harus dibagi nol baru ketemu faktor mutlak yang itu bisa diasosiasikan gambar sebagai wajhu rabbika dzul jalali wal ikram baru bisa wayabqa setelah kita itu nol. Nah, itu syarat atau rumus ya. Bukan syarat, rumus. Kalau mau ya pakai rumus itu, kalau enggak ya enggak akan bisa sampai. Jadi harus menolkan diri. Demikian juga dalam konteks zikir. Zikir itu harus bisa mencapai nol. Harus bisa mencapai nol. Itu kan prakteknya seperti itu. Ya. Terus kan ada zikir-zikir itu yang metodologinya itu ada yang hanya zikir-zikir sendiri, tidak ada sanad. Itu bagaimana? Kalau zikirnya tidak ada sanadnya atau perbedaannya, hasilnya bagaimana? Zikir yang bersanad dan tidak. Sebenarnya kalau kita bicara sanad itu ujungnya sanad adalah itu guru berarti. Zikir yang berguru dan tidak. Ya, begitu. Ya, guru toh akhirnya harus sampai pada guru, sang maha guru adalah Rasulullah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan harus runutnya sampai ke sana, Mbah. Ya. Sampainya harus ke sana, harus runutnya sampai ke situ. Mau nggak mau sebagai Rasulullah, sebagai
uswatun hasanah, satu-satunya patokan, satu-satunya uswah yang harus ditiru seperti itu. Lah, begitu sampai kepada Rasulullah, memang praktek zikir itu tidak serta-merta dapat dijabarkan oleh orang itu praktek kok. Sehingga hanya sifatnya niru bagaimana Rasulullah mengajarkan. Karena Rasulullah yang diajarkan Rasulullah itu adalah dengan cara meniru. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, niru. Ya. Yang tidak bisa praktek, tidak bisa dideskripsikan. Ada sesuatu faktor yang tidak mungkin dideskripsikan, itu sifatnya hanya dengan praktek. Nah, kata sanad itu harus prakteknya nyambung. Ya sama ketika kita sholat yang pas seperti apa ya Rasulullah yang biar rumus, solu kama ro'aitumuni usolli. Berarti bisa dikatakan praktek ya, harus yang praktek. bisa sampai itu yang ada sanadnya nyambung. Ada sanad nyambung dan itu berupa praktek, Mbah. Ya, turun temurun. Ya. Ya, turun temurun yang diajarkan prakteknya, bukan deskripsi yang seperti yang kita uraikan inilah. Yang kita uraikan seperti ini sifatnya hanya iming-iming, aja-aja. Ayolah masuk pada zikir yang praktek, yang bisa ketemu rumusnya per 0 sama dengan tak terhingga atau kullu manalaha fanin baru wayabko dzul jalali wal ikram. Terus ketemu itu. Nasibnya zikir yang tidak nyambung, tidak sampai, itu dong bagaimana ya? Ya nanti karena ini Rasulullah kembali kepada faktor wasilah yang kita nggak bisa tidak. Rasulullah sebagai wasilah, sebagai penghubung, penyambung untuk berjalin antara hamba Allah dengan Allah, itu lewat Rasulullah itu tetap harus dengan wasilah itu, Mbak. Yang fungsi wasilah itu harus nyambung. Harus nyambung kepada wasilahnya itu. Nah, yang tidak ketemu dengan Rasulullah ya jangan-jangan wasilahnya nggak sampai. Iya, bisa tidak sampai ya. Bisa-bisa tidak sampai wasilahnya itu. Bisa juga mengotori, kategori mengotori ya itu ya. Mengotori ya karena memang kita di praktek zikir kita saja yang sifatnya harus mengenolkan diri ya. Kan di praktek harus mengenolkan diri, tidak boleh ada motif apapun, tidak ada motif apapun itu pasti disambar petir, disambar jin, sambar kodam bisa disambar jin. Karena di surah jin itu berkata, jadi setingkat Rasulullah juga tidak serta-merta dapat berinteraksi dengan jin, itu dapatnya juga dari wahyu. Kan ada apa ya, takul ulama atau hadis, barang siapa yang mengerjakan sesuatu kok tidak berguru, maka gurunya setan atau iblis. Ada memang itu, saya dengar itu, Mbak. Ya. Kalau tidak salah itu juga makalah dari Imam Ghazali siapa ya yang menyampaikan seperti itu, siapa saya lupa. Memang logikanya memang betul kalau dipikir betul. Kalau tidak sampai kepada Allah berarti akan tersambar jin atau sambar iblis atau sambar kodam. Kalau begitu paling mentok-mentok keramat, mentok-mentoknya paling. Ya, keramat kadang-kadang kalau itu dikejar ya seperti itu. Tapi saya pernah baca buku ini, Mbak. Ada di buku namanya sudah terjemah, saya baca itu. Ma'rifatul Auliya. Ada tingkatan torekot, tertinggi memang keramat. Tapi ternyata tingkatan tertinggi keramat itu adalah istiqomah. Jadi tidak punya apa-apa. Tidak apa-apa malah. Jadi tingkat tertinggi torekot itu keramat, tapi tingkat keramat adalah istiqomah. Itu ulama sufi. Istiqomah ini yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Karomahnya itu, istiqomahnya itu tidak karomah sakti berarti ya. Bukan ternyata itu tidak bicara sakti. Saya lupa bukunya. Siapa yang berkata? Tapi saya baca dari situ. Puncak keramat justru istiqomah. Itu berarti kan harus 0 itu tadi, Mbak. Jadi kuncinya adalah 0. Nah, kita yang tidak berguru pada yang itu kita tidak bisa mengkategorikan. Hanya persoalannya satu, berwasilah apa tidak, wasilah silsilah apa tidak. Ketika silsilah yang diajarkan Nabi adalah praktek zikirnya, Mbak. Praktek zikirnya supaya kullu man alaiha fanin baru wayabko dzul jalali wal ikram. Itu memang prakteknya itu yang
Prakteknya yang kita tidak serta-merta dapat membaca. Ya. Yang harus hasilnya seperti itu. Dan Tapi harus berguru, harus praktek. Harus bermetodologi, artinya berkaifiat. Berkaifiat yang spesifik. Ada bimbingan guru juga ya. Di bawah bimbingan guru yang gurunya kembali kepada wali yang mursida itu tadi. Ya, memang kadang sekarang orang itu sama kebingungan. Dia ingin baik, ingin mencari Tuhan. Nah, ternyata kemana-mana tidak dapat. Ada yang cara mencari Tuhan itu sering jamaah di masjid, ya baguslah. Nah, tapi ternyata Tuhan tidak di masjid. Masjid adalah tempat ibadah. Nah, ada yang dia mencari Tuhan itu sering duitnya banyak, umroh berulang kali. Ternyata di sana dia tidak kepada Tuhan, karena di sana hanya tempat ibadah saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan tempat-tempat yang ada yang bermakom tinggi, makom fadilah, itu hanya tempat saja, mendapatkan tempat saja. Yang parah lagi, ada yang mencari Tuhan malah di kuburan yang keramat. Itu yang aneh. Itu mencari apa? Mencari Tuhan masa di situ, di kubur yang keramat. Nah, paling dapatnya ya dapat keramat juga. Belum tentu keramat itu dari Tuhan. Nah, itu arahannya bagaimana? Seharusnya kita supaya bisa mencari Tuhan, bisa kenal dengan Tuhan. Ya. Karena itu hubungannya dengan zikir juga. Iya, karena zikir itu untuk Tuhan. Memang jawabannya kayak sepele, Mbah. Tapi saya pernah membaca hadis qudsi gini, Mbah. Bana itu fi bani adama kosron. Aku membuat dalam setiap bani Adam itu kosron, satu orang mahligai. Iya. Ya. Jadi bana itu fi jaufi, sama. Jaufi itu rangka. Kerangka itu mungkin ya kita kerangkani lah. Aku membangun di dalam setiap rangka atau rangka Bani Adam ini bijaufi rangka Bani Adam itu kosron, mahligai. Ya. Mahligai tadi dalamnya ada mahligai. Dan fil kosri di dalam mahligai itu ada sodron, ada dada. Ada dada. Fil sodri kolban, di dalam dada itu ada hati. Fil kolbi fuadan, ada fuad, jadi ada dada, dalam dada ada hati ada fuad. Nah, fil fuadi sagof, sagofun itu ya kayak gila cintanya istri Fir'aun kepada Yusuf itu dikatakan seperti sagof, jadi tergila-gilanya seperti itu. Oh, Zulaikha. Perempuan sana itu pada Sagof. Kefir. Nah, kemudian di dalam Sagof itu ada lub atau zamannya albab. Ya. Nah, lab ada albab. Ada berapa tadi? Sodron, kemudian sodrun dada, kolban, fuad, sahof, dan lub atau albab, liulil albab. Ya. Nah, di albab itu ada sir di dalam, ada albab itu ada lub, ada sir. Sir mungkin dengan rahasia atau gimana saya nggak pernah. Ada sir itu rahasia. Nah, fisiri ana kata Allah dalam hadis qudsi itu. Dalam sir itu ada aku kata Allah. Lah kok tibanya dari situ di hadis qudsi kok aku ada di dalam dada gitu. Kalau ada hadis qalbul mu'mini baitullah. Qalbul mu'mini baitullah ada ya, cara membaca seperti rumahnya, berarti benar itu ya. Orang mukmin itu rumah Allah. Ya, berarti nyambung itu dengan hadis qudsi itu dengan hadis tadi nyambung ya. Qalbul mu'mini baitullah, dalam qalb hati mukmin adalah baitullah. Tadi bana itu tadi, bana itu baitullah ya. Berarti untuk mencari Tuhan itu ada di diri kita sendiri. Justru itu yang sulit. Kayaknya Tuhan di arah sana kok ternyata mak plekeni gitu loh. Mak ada di diri kita sendiri ya. Ada di diri itu loh. Lah ketika di diri ini Mbak, ana itu bisa ana Allah, bisa ana ego yang gak susah itu. Tapi untuk menunjukkan kalau ada Tuhan di diri kita sendiri, kita harus mencari guru.
yang menunjukkan juga kan? Itu pasti yang itu pasti ya. Kita tidak harus bisa tahu berguru, sendiri. tanpa berguru nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang Muhammad juga gurunya Jibril toh. Iya. Nyatanya Jibril kadang-kadang mimba menjadi manusia karena sedang menggurui Rasulullah yang kita kenal dengan Jibril ketika di Serambi itu. Nah, di situ semua ada guru. Tetap harus ada gurunya. Tadi guru itulah fungsinya menghubung antara Allah dengan yang menunjukkan alamat Allah itu di mana. Di mana ya, itu yang susah dicengokkan nih kok neng kene yo. Koyo-koyo ora percaya ngono lho. Lah ada memang kaitannya nahnu aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat dari urat leher, lebih dekat berarti lebih urat leher di sini lebih dekat dari berarti ke dalam ya mungkin ada situ alamatnya barangkali seperti itu. Cuma kok koyo enggak makrokan gitu loh ada di situ di dalam diri itu. Ada di dalam diri itu. Koyo-koyo ini nek sing orang apa saya dulu sebelum belajar hakikat ini koyo-koyo ini kok sepelit banget, tapi ternyata begitu ya. Nah di dalam diri ada musuh Allah yang paling besar, Mbah. Itu namanya ego. Ego ya. Ya, ego. Nah, ada kalau ayat berkata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ego itu nafsu diri sendiri. Ego ini. Kamu lihat nggak ada orang yang memperlakukan egonya menjadi Tuhannya, jadi ada pesaing Tuhan ada di sini. Nah, juga ada di situ. Ada di diri kita sendiri. Tuhan juga ada diri kita sendiri. Susahnya gimana? Kita mau cari. Memang ya saingan Tuhan juga ada di diri kita sendiri. Ternyata. Kuncinya yang bisa menunjukkannya cuma guru, wali yang mursyid. Tanpa itu tetap nggak bisa. Betul. Nggak bisa tanpa guru lah, tanpa guru. Maka pemirsa harus mencari guru rohani. Yang waris. Guru cahaya yang waris. Sanad, silsilah. Terima kasih Mbak Teguh. Cukup sekian ya karena waktu. Mohon maaf pemirsa. Ini kok ya Mbak? Apa? Kok mak plekeni lho? Iya. Pemirsa, ini adalah urian-urian tentang metodologi Thariqah Nasab Binti Khalidiyah. Semua bermanfaat. Kami segera pamit dengan Mbak Teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.